Jadi waktu itu sampai kayak misalnya kalau main sepeda dia harus paling jago di antara bem kawan-kawan, minimal kawan-kawan dalam permainan di rumah. Dia harus paling jago standing. Terus kalau dalam dance misalnya dia harus jadi superstar, maksudnya harus di tengah kayak gitu. Oh iya, dulu kan ada di tengah. Kayak misalnya kau formasi 5 orang atau 7 orang yang ganjil, dia harus di tengah. Mati-matian dia harus di tengah. Ketika beta belajar banyak musik rap, itu membuat beta semakin banyak baca buku, banyak nonton film untuk referensi buat membangun kerangka berpikir dan menulis lirik kayak gitu. Baca buku-buku sastra atau buku-buku puisi untuk menemukan saya belajar kembali bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan soal rima, soal suku kata, iya toh? Betul. Tapi ada kabar baik satu lah, beta dikabari kalau akhir Oktober ini beta dapat kesempatan berangkat di Portugal. Ada event namanya WOMEX, World Music Expo. Jadi ketemu di sana bisa ada perform artis di sana di seluruh dunia ada. Terus ada ketemu bisa ketemu labels, bisa ketemu musik producers di sana, produser di sana dong yang membuka peluang untuk ketemu bisa saling ya atau silaturahmi, kenal dan ya promosi kesempatan ketemu branding di sana Selamat siang Pak Saudara semua. Asik. Aduh, ini beta ke energinya terbawa sampai ke beta kan. Terbawa ya? Iya, karena itu harus jadi berkat ya. Harus bersinergi, amin, harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Siap. Ya. Kotong baru pulang dari ini, kotong on the way ke Kupang, baru dari Atambua, kota perbatasan. Jadi di sini beta ditemani oleh Om Kevin, Marinus Kevin. Luar biasa, seorang artis asal NTT, seorang entertain, seorang event organizer juga, pokoknya orang hebat lah. Ya, orang enak ya, orang enak. Oke, Om Kevin, terima kasih banyak semua teman beta sampai di Atambua, ketemu jalan-jalan ketemu saudara dong dia Atambua. Betul. Beju senang dapat ajak dari Kajo dan masuk Pasiar Oto. Oke. Siapa son tahu laki-laki son kosong nih nah. Ada isi sedikit. Biar sedikit juga. Ada isi ya. Kemana Atambua kakak? Potong 2 hari Atambua nih, kesannya kemana kakak? Beta senang karena ini dekat dengan tempat kelahiran toh. Oh yes. Okay. Kakak lahir di mana? Beta lahir besar di Timor Leste kakak. Di tepatnya di Kota Dili. Jadi ketong dari tadi di Atambua dan perjalanan bisa cium-cium aroma Timor Leste itu panggil pulang, homesick ya. Betul. Jadi kakak pulang. Sekalian jalan-jalan, sekalian apa tadi? Nostalgia juga. Makanya beberapa tempat tuh kayak ketika kayak dari kemarin ke Tompito, berangkat sampai itu kan dari dia punya interaksi ya dengan masyarakat, dengan ketemu keluarga di sana dong, dengan ketemu kawan-kawan di sana kan menggunakan bahasa tetun atau terus gestur tubuhnya dong, cara berkomunikasinya dong, kayak gitu mengingatkan beta betul. Apalagi tadi pagi ketemu sudah hari ini makan paung, kawan-kawan paung luar biasa sekali. Haleluya, hanya paung saya bisa. Paung saya paling mengerti. Paung dan kopi hitam san pakai gula. Aduh. Luar biasa. Itu paling terbaik. Itu tuh kita betul-betul lihat di momen makan paung, minum kopi. Biasa ingat Timor Leste. Ini untung pandemi nih, kalau soalnya kotong tadi kan sudah tembusnya, harusnya kotong tembus. Nanti ya semoga pandemi cepat berlalu ya kakak. Amin. Segala apa yang kotong rencanakan bisa berkelanjutan di sana. Siapa tahu Pasiar Oto bisa langgar negara. Amin. Pasiar Oto main ke negara-negara lain. Teman-teman. Karena kita yakin banyak potensi dari kotong tetangga sebelah ini betul, yang perlu kotong ya bagilah untuk saudara ya di rumah. Oke, siap. Jadi sekarang kotong korek-korek dari sebelah ini. Siap. Oke, gas. Jangan rem. Ini di oto nah. Oh iya, ini bahaya. Kalau sonde bahaya. Ini lari kincang gitu. Atambua beda nah. Beda gas. Kakak pun kesibukan sekarang apa sih? Sekarang masih tetap di dunia entertain Kak Jo. Tetap di dunia entertain. Masih di musik Jo, masih di yang tadi kakak bilang di event organizer, terus masih di musik, masih MC Jo, masih ada job tawaran. Masih bisa? Masih bisa. Oke. Kalau son bisa secara fisik ya, ketong hybrid atau virtual ya, atau eventnya tinggal betul. Itu hanya pindah-pindah dimensi sah, pindah-pindah ruang sah, tapi harus tetap produktif toh.
harus konsisten. Terus memutuskan be mau hidup di piring nasi, be hidup di dunia entertain, nah berarti banyak hal yang bisa korbankan, waktu, tenaga, biaya. Jadi ya kita harus total di situ toh. Kayak Kajo membuka ruang dengan membuat satu akses yang dinamakan Pasiar Oto, yaitu menurut beta membuka ruang untuk ketong-ketong di sini untuk bisa saling berbagi atau kayak gitu. Jadi ya Kajo sendiri juga total sudah memulai, dan beta juga sudah memulai itu dari beberapa tahun yang lalu, sebelum-sebelumnya ya. Kenapa kakak kakak bilang tadi sudah jauh-jauh hari kakak terjun di dunia entertain. Kalau boleh tahu sejak kapan dan kenapa kakak pilih beta di entertain sajalah? Karena kotong pun minta maaf, budaya kotong tuh kan kalau kotong lebih ke harus berseragam. Nah, ini itu oke. Kalau mulai serius di dunia entertain, tapi beta mulai waktu itu memang di dunia entertain itu yang lebih spesifiknya di dunia musik mulai awalnya. Pertamanya dulu tuh sempat dance dulu. Jadi anak dance. Beta dulu di Kupang. Dari Kupang kakak dance. Dance dulu sempat itu dance ya. Ini masuk di tim mana dulu? Enak. Dulu gabung-gabung dengan kawan dong antar sekolah, terus pernah belajar. Maksudnya waktu itu mengikuti Euphoria waktu itu kan ya. Dance lagi puncak-puncaknya, lagi on fire. Zamannya ketong kan dance band waktu itu ya. Dan beta prefer dance waktu itu. Karena tertarik tuh dengan budaya kulturnya itu suka. Dan setelah dance beta suka musik ya. Beta genrenya hip hop kayak gitu. Langsung jatuh cinta di musik hip hop dan mulai serius awal mula karir di entertain yang mulai serius belum profesional, masih serius. Baru awal mula mau garap serius tuh 2005. Nah, 2005 tuh manggung pertama, join di komunitas dulu. Artinya be merasa bisa sendiri kayak gitu. Karena ya yang gila-gila jangan sendiri kayak gitu. Waktu itu kan orang tahu itu hip hop tuh apa, orang belum masih terlalu asing, orang tahu. Nah, ketong sendiri juga konsumsi materi-materi itu dari luar, sana ada dari sini. Jadi waktu itu perasaan paling bahagia dan paling nyaman itu adalah lu bisa ketemu orang yang sama dengan lu, yang satu frekuensi maksudnya. Ada ternyata di Kupang ada komunitas hip hop kayak begitu. Jadi akhirnya beta merasa sendiri kayak gitu. Karena dulu kayak dari beta tetangga, bahkan dalam keluarga sendiri orang tua kan sudah mengerti, maksudnya ya namanya dompo anak muda yang lagi bertumbuh dan lagi proses pencarian jati diri kayak gitu. Jadi dong membiarkan saya. Dan tapi kayak salah satunya mama adalah orang yang kalau mau bilang bertanggung jawab penuh dan berperan penting dalam kehidupan karir entertain sampai ini detik. Karena mama tuh yang support beta dari dulu sampai sekarang. Jadi disupport orang tua. Ya, karena mama semua lihat kalau beta punya potensi dari kecil. Nah, dari kecil tuh beta sering menonjol. Kakak sunyentrik begini sunyentrik menonjol, dan itu mental ada. Jadi mam tua lihat, ini anak punya potensi, tinggal diarahkan saja gitu. Hanya mam tua kan melihat beta lebih kemana. Dulu main sepeda sampai standing jago. Gestrek sepeda dulu. Gestrek sound, bela ke freestyle-nya. Bela lebih suka yang kayak freestyle. Kayak di dance itu kan lebih atraktif menurut beta kalau freestyle-nya ketimbang gestrek menurut beta itu lebih atraktif ikut dance, terus ikut menyanyi yang sonde kebanyakan orang suka dan tahu kayak gitu dengan genre hip hop misalnya kayak gitu. Orang merasa asing aneh. Terus dari cara berbusananya, cara berpakaiannya, saya itu mengkomunikasikan kalau dia nih beda kayak gitu ya. Jadi waktu itu suka sesuatu yang tabrak-tabrak arus kayak gitu. Dari kecil suka anti mainstream ya? Iya, waktu itu masih sangat idealis maksudnya. Jadi waktu itu sampai kayak misalnya kalau main sepeda dia harus paling jago di antara band kawan-kawan, minimal kawan-kawan dalam permainan di rumah. Dia harus paling jago standing. Terus kalau dalam dance misalnya dia harus jadi superstar, maksudnya harus di tengah kayak gitu. Dulu kan ada di tengah. Kayak misalnya kau formasi 5 orang atau 7 orang yang ganjil, dia harus di tengah. Mati-matian dia harus di tengah. Dia harus jadi sosok leader kayak gitu. Itu sukentara dari dulu. Dan beta semakin dewasa ini baru sadar, betul beta ini ternyata sangat narsistik kayak gitu. Maksudnya beta sangat narsistik. Maksudnya mental itu ada kayak gitu yang suka menonjol. Dan di zaman sekolah dulu tuh SD tuh beta pasang barang untuk jadi pemimpin upacara, dan di mana anak-anak angkatan beta waktu itu pasti lari pasti akan silih berbau hal yang sangat kayak gitu ya, maksudnya kayak wih lu jadi ini komando upacara itu pasti lari lari. Itu dong paling anti dong silih dong lari itu. Betul, sama kayak kucing karena siram air dong lari pasti lari. Beta tapi kagak ke sorong badan. Justru sorong badan. Tapi beta sudah masuk dalam kategori anak-anak yang alim juga kayak gitu. Dalam ya kan ada pengkategorian antara ketong. Ini anak nakal, ini anak alim, ini geng ke-1, geng kedua, geng A. Beta termasuk nakal, tapi kalau untuk masuk dalam konteks ini beta suka ingin terlibat. Makanya dari situ
sudah kelihatan kayak orang bilang, nah ini anak memang sudah dari lahir begini kayak gitu. Jadi Mam Tua sering ngomong diri Mam Tua pun diri sendiri di Mam Tua pun keluarga, dan Mam Tua bilang begini, beta purah ini terberkati karena beta anak begini. Betapa senangnya beta diomong kayak gitu ya tuh. Dan beta ketemu beberapa orang dan bilang, oh memang lu punya kemampuan cara berkomunikasi yang sejauh ini dong lihat baik kayak gitu. Itu menurut orang-orang. Jadi beta itu memotivasi beta kayak gitu. Jadi karena sering menonjol, jadi secara dari skill berkomunikasi, terus interaksinya beta, ya atau itu tuh menguatkan beta kalau ternyata beta punya potensi di sini yang harus beta tekun di sini coba. Nah, makanya dari dance dan lain-lain itu kan bentuk secara visualnya. Kalau beta atraktif dengan seperti ini, memilih beberapa hobi-hobi ini begitu. Akhirnya itu tuh yang menguatkan beta dan memantapkan beta untuk menulis lirik dari situ. Karena beta juga suka baca, suka nonton film, ya toh. Ketika pas dengar musik pertama kali kayak lagu hip hop begitu, wih kok ini lagu kok asik leh. Hanya kan dulu belum paham soal istilah rima, ya toh sajak, sajak AA, BB, AB kan belum paham. Ya zaman dulu sekolah bahasa Indonesia belajar saja kayak gitu, tapi belum paham. Nah ketika dan itu enaknya menurut beta ya, mungkin dirasakan teman-teman mungkin mewakili kalau ketika beta belajar banyak musik rap itu membuat beta semakin banyak baca buku, banyak nonton film untuk referensi buat membangun kerangka berpikir dan menulis lirik kayak gitu. Baca buku-buku sastra atau buku-buku puisi untuk menemukan belajar kembali bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan soal rima, soal suku kata, ya toh. Betul. Nah itu dong tuh imbuhan dong. Akhirnya belajar lagi. Akhirnya ketemu betapa menyenangkannya kayak gitu. Tapi setelah ketemu susah sekolah baru ketemu baru betapa pentingnya bahasa Indonesia dan pelajaran lain misalnya kayak gitu. Bahasa Inggris. Ya. Wih, beta anti. Pokoknya bahasa Inggris, matematika. Oh, dulu tadinya dulu kakak memang anti bahasa Inggris ya? Dulu. Bahasa Inggris dan matematika tuh be alergi. Beli angka tuh gamatar nah. Gamatar, lihat angka gamatar. Maksudnya setengah mati. Dia setengah mati kalau lihat angka kayak itu, gamatar. Pokoknya alergi lah kayak begitu, alergi. Alergi. Terus kalau bahasa Inggris ini kan sesuatu yang bukan dalam bepung rutinitas harian. Toh besok bukan bahasa ibu dan beta selalu menggunakan itu. Jadi buat apa? Tidak perlu amat dulu. Betul. Soalnya perlu harus terlalu yang kenapa harus bahasa Inggris kayak gitu. Tapi ketika referensinya ketong nih lebih banyak dari luar waktu itu beta. Kan itu kan beta punya influence dong. Yang beta idolakan dong. Semua kan dari luar negeri semua, dari Afrika, Amerika kayak gitu ya toh. Dari Eropa sana itu kan bahasa Inggris semua. Jadi kayak untuk mendalami di lagu judul ini artinya apa, liriknya cerita sedih ya ternyata begini. Nah, artinya dari situ akhirnya belajar bahasa Inggris otodidak. Terus otodidak nonton film, baca terus ditemani oleh beberapa teman kan, teman-teman kawan-kawan yang bule juga ada. Terus native speaker dong. Terus ada teman-teman yang memang jago-jago bahasa Inggris dong. Beta konsultasi dong dari yang kayak harian nanti kita tempat chatting WA voice note telepon bahasa Inggris bantu beta. Jadi daily conversation maksudnya bahasa Inggris harian kan. Dari situ otodidak kayak gitu kan. Jadi ini konsepnya edutainment, edukasi dan entertainment akhirnya. Menggeluti satu musik saja kita penuh belajar hanya soal teknis kayak bagaimana teknik manggung atau olah vokal, terus mengatur setup tata panggung, koreografi, terus teknik membuat musik atau musik digital atau apapun itu. Akhirnya ketong selalu fokus pada soal hal-hal teknisnya saja. Ketong selalu fokus di situ, tapi ketong juga belajar banyak soal filosofinya, sejarahnya, etimologi dari namanya kayak gitu. Jadi itu buat ketong beta pribadi itu buat beta senang karena melakukan dengan sepenuh hati. Itu yang sesuatu yang beta sukai kayak gitu. Jadi makanya dari situ meluas. Akhirnya dari yang tadi dari dance, main sepeda, main Tamiya, dulu dong main layang-layang, kayu doi, sikidoka kayak gitu dong, permainan kayak gitu dong. Akhirnya dari dunia bermain itu kan membuat beta kayak beta orang yang sangat ekspresif. Beta kalau menyampaikan sesuatu atau respon terhadap sesuatu itu sangat ekspresif kayak gitu. Jadi itu membuat beta kayak beta senang kayak gitu, beta senang melakukan hal-hal kayak gini. Makanya beta suka berinteraksi sosial, itu beta suka sekali. Itu sangat craving sekali, sangat beta sekali kayak gitu. Akhirnya beta memutuskan untuk suka manggung ke manggung tuh sampai akhirnya itu rasa canggung, rasa gugup tuh sana ada hilang dan sendiri karena beta melakukan dengan suka dan beta mau kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya beta belajar jadi MC juga belajar otodidak. Karena punya pengalaman dari manggung ke manggung kayak gitu akhirnya. Jadi dari MC dan sekarang beta dengan secara tim atau bentuk event organizer kayak gitu. Akhirnya tetap ruangnya tetap dunia entertain, hanya bentuknya saya yang beda-beda ada di dunia musik, di MC, terus event organizer, terus dengan teman-teman lagi ketemu membuka jaringan kayak ketong soal era digital sekarang ketong bikin startup digital ketong dengan teman-teman banyak untuk buat platform dan lain-lain kayak gitu aja.
Jadi tetap memilih untuk dan memutuskan jadi entertainment artist, jadi entertainer. Kayak gitu. Itu kan kakak cerita tadi dari kakak pun memang kakak senang di dunia, tapi ada beta mau tanya kakak dari sisi lainnya. Kayak kakak lihat internet ini apa sih yang kau bisa dapat yang notabene kau hidup di Kupang. Nah, zaman segitu kakak bisa melihat ini dunia entertain nih, kayak kakak putuskan beta serius di entertain tuh apa yang kakak pikir sih waktu betul. Merespon juga soal yang tadi, kenapa lu pilih entertain? Iya. Orang lebih memutuskan kerja lebih baik. Iya. Gitu. Okay. Yang memutuskan bekerja di entertain adalah yang pertama begini Kak Jo. Karena besu suka pertama itu suka dulu. Ya, Karena suka dari hati. suka. Itu paling kuat tuh karena suka berarti lu bawa dari hati, berarti itu passion. Nah, kalau bicara passion, sesuatu yang membuat lu bergairah di tiap detik, tiap hari sampai detik ini, ya atau maksudnya artinya bahkan lu mengeluarkan doi untuk ini pun no problem. Karena besok ada batasan yang mengukur itu lah. Kayak gitu. Karena belakukan pakai passion kayak gitu. Jadi pertama bisa suka. Jadi ruang lingkupnya seperti itu. Terus kayak merespon kayak tadi kakak bilang, makanya bilang kenapa kebanyakan orang di sini ya toh, makanya bilang besok kata kunci bisa pakai di awal tadi itu beta tabrak arus dari kicik-kicik. Jadi beta sana mau bekerja yang 9 to 5 begitu. Pagi-pagi pulang jam 5 sore harus berseragam. Maksudnya beta sendiri sih merespon itu sebagai satu realitas yang beragam. Beta sana memutuskan untuk menjadi orang yang berseragam ya toh, walaupun orang bilang kalau yang bekerja tuh harus pakai seragam. Kalau dikatakan lu kalau bekerja tuh harus pakai seragam. Pergi kerja pagi jam 9 pulang jam 5. Nah, kalau yang sana melakukan rutinitas seperti itu, dia tidak bekerja. Berarti dia sana bekerja, ya toh. Itu konstruksi masyarakat sosial dalam dom paradigma kayak gitu ya toh. Soal itu tuh sudah jadi stigma, semua kan sudah jadi stigma kayak gitu. Ya itu yang ketong ketemu dengan orang-orang yang maka tadi bilang tabrak arus itu kan bicara soal ketong tabrak dengan orang yang berpikir konservatif seperti ini ya toh. Tapi sana ada yang salah juga karena ketika dia memutuskan sana mau jadi begitu ya berarti beta bertanggung jawab dengan apa yang beta lakukan sekarang kayak gitu. Jadi sana ada yang salah karena segala sesuatu tuh menurut beta dalam konstruksi sosial itu sesuatu yang dinamis, dia akan berjalan. Karena akhirnya sekarang pun orang akan beradaptasi dengan cara-cara baru sekarang ya toh. Sebelum pandemi ketong sebelum masuk new normal pun ketong harus adaptasi dengan cara-cara baru. Akhirnya beta pun orang tua sendiri juga, beta pun mama, beta bapak sendiri cuma lihat beta potensi di entertain, jadi bilang silakan lu lanjutkan. Karena beta suka setuju jam terbang. Ya tuh beta berangkat kemana-mana, beta perform kemana-mana dari panggung ke panggung, beta melakukan aktivitas ini, bertemu dengan siapa, entah kerja kolaborasi dan kerja kolektif dengan pemerintah, dengan swasta, dengan stakeholder, dengan komunitas kemudian siapapun. Akhirnya orang tua melihat potensi itu ada, muncul di media-media dan lain, akhirnya sudah syukur. Akhirnya orang tua yang dalam tanda kutip tadi dia bilang, termasuk beta mama dan bapak yang dulu masih konservatif berpikir soal bekerja tuh harus pakai seragam dan 9 to 5 itu kan cara berpikir dulu dan situasi yang dong pakai dulu dong mau terapkan di sekarang ya. Tapi kan ketong sekarang hidup dengan caranya ketong. Kalau mau bilang dari generasi saya ketong jauh nih, ini baby boomers dengan milenial ya toh. Betul. Nah ini di era milenial sekarang cara berpikir, pola hidup, situasinya berbeda, asal bisa disamakan. Nah, tapi ketika berbicara dengan orang tua atau ketemu keluarga atau teman-temannya ketemu sahabat kan memang butuh waktu dengan cara masing-masing. Ya toh, karena menjelaskan ke dong itu tuh harus dengan caranya ketong, karena ketong mengerti dong mengerti ketong sebetulnya kayak gitu. Jadi beta pakai cara seperti apa, dan salah satu paling konkret yang menurut beta adalah kasih tunjuk lu prestasi ya toh. Kalau mau lo jadi MC ya kasih tunjuk lu MC ya toh. Kasih tunjuk lu pernah manggung di mana, lu MC di mana sah. Event-event apa sah ya toh. Dari di skala kecil sampai menengah sampai besar atau kasih tunjuk sah prestasi. Lu suka nyanyi atau lu mau bergerak di nyanyi, kasih tunjuk kayak gitu. Lu manggung di mana saja jam terakhir kayak gitu. Event organizer, lu handle event apa sah kayak gitu. Startup digital apa yang lu bikin dan kontribusi sosialnya apa, atau terhadap diri sendiri dulu lah baru ke keluarga seperti apa. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya ya dalam bicara yang menurut beta dalam bepung keluarga sendiri terjadi perubahan itu karena artinya dia dinamis. Ini dinamika begini selalu terjadi dalam konstruksi masyarakat kayak ketong di sini. Ya seperti itu sejauh ini yang beliau lihat. Kalau tadi ngomong keluarga ya. Kalau keluarga sendiri dasarnya memang di entertain juga atau kalau di basic entertain sana ada dalam keluarga. Sana ada sama sekali. Sana ada. Tapi hobi entertain ada. Kayak misalnya dari beta keluarga dari bapak itu ada yang memang pelukis, seniman dan lain-lain ya. Kalau dari keluarganya mama itu kebanyakan orang-orang intelek dong. Maksudnya yang
mengenyam pendidikan dan orang maksudnya mengukur kadar intelektual seseorang kan sebenarnya harus diukur dia S1, S2, S3 tapi maksudnya ketika dia berkemampuan baik ya atau bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dan punya kontribusi jadi berkat kita tadi dia keluarga dan siapapun itu diri sendiri ya itu artinya itu menurut beta beta itu orang-orang pintar banyak karena beta juga sering diskusi dengan keluarganya dari mam tua ya atau dan bab tua keluarga yang beta temui yang ada yang seniman juga ada juga yang bekerja apa PNS dan lain-lain itu ada gitu. Jadi basic entertainnya beta sendiri tahu spesifik tapi ada beberapa dari BEM keluarga yang punya hobi entertain kita itu. Siap. Terus kita ngomong dunia entertain sendiri kan banyak tuh ya. Luas. Nyanyi sekalipun ada pop, genre-genrenya dan lain-lain. Entertain juga begitu ada MC dan lain-lain itu kan entertain juga ya. Terus kenapa kakak memilih musik dan hip hop? Oke. Jadi itu yang tadi singgung awal adalah beta dengar banyak musik waktu kecil. Apalagi ketong yang waktu kecil itu tuh lebih cenderungnya dengar ke slow rock sebetulnya. Ya, betul. White Lion. White Lion dong itu dong maksudnya kecil-kecil dulu lebih banyak ke rock itu. Apa di nama? Ya kayak White Lion dong itu apa MLTR dong itu jangan dulu terus. Jadi sebetulnya beta dibesarkan dengan musik-musik rock juga secara genre ya, dan spesifiknya slow rock kayak gitu. Slow rock. Kita dengar kayak gitu, tapi di situ juga beriringan dari musik-musik hip hop yang lahir tahun 80 toh. 80 awal sampai 80 akhir sampai masuk 90 awal ya toh. Itu apa ya dulu? Ada Milli Vanilli. Ya, Milli Vanilli. To Life Crew dong waktu itu yang itu di bemo pasti malah dah. Lu itu semua bemo lagu sama nah. Sama dan lu naik pasti lu mau pilih Otto nah dari Otto dari secara tampilan harus yang gagah. To Life Crew baru naik. Harus Otto yang gagah terus dia pumbas enak baru lu ada putar karena lagu yang kau tahu suka dong kayak To Life Crew apa itu dong tadi naik itu baru naik bapilin nah Bayu kau kan Bayu dari situ jadi nah itu menjadi bagian dalam hidup toh semasa ketong sekolah semasa ketong kecil tuh sebagian dalam hidup jadi itu yang mengganggu di BEM kepala makanya dia bilang tadi kok dia ritme ini enak besok dia tempo besok dia ritme dia irama terus yang tadi dia bilang kok dia lirik bisa akhirnya sama-sama terus padahal ketong belajar sekolahnya yang tadi dia bilang kau terlalu fokus akhirnya ternyata itu namanya rima dari situ dia cari tahu karena pertama dia jatuh cinta tuh dari musik dulu karena di musik kan sesuai dengan karakter tadi kan dia bilang dia orangnya ekspresif energik dan beta orangnya komunikatif kayak gitu jadi itu sangat menginspirasi beta dan jadi betul-betul jadi mood booster gitu jadi enak sekali ya kayak gitu dan hari-hari itu yang orang bilang the power of repetition kekuatan pengulangan karena selama rutinitasnya kotong itu terus dan akhirnya ada tawaran lain selain musik slow rock itu yaitu ada hip hop jadi betul jadi hip hop yang waktu itu kan karena ketong besan tahu ini yang beju lihat kalau di daerah-daerah lain di Indonesia Timur itu ternyata sama ketong tuh suka musik dengan yang bassnya dikasih besar spesifik bassnya dibesarkan kayak gitu jadi dari situ kayak To Life Crew kan beberapa memang To Life Crew kalau secara subgenre dia pun genre itu Miami bass kayak gitu kalau beta sukanya old school dan dari karena old school tuh dari khususnya dari East Coast itu tuh dipelirik babatu karena beta kan suka sesuatu rap tuh menurut beta tuh kekuatan di lirik kayak gitu musik juga bagian dari beta tapi beta lebih utama ke lirik kayak gitu soal mengedukasi kayak gitu atau sonde punya pesan apa kayak gitu dari situ akhirnya belajar makanya dari situ buat jatuh cinta dengan lagu rap di situ dengan musik hip hop tuh awalnya dari situ dari kecil tapi terrealisasinya itu yang 2005 yang tadi dia bilang 2005 yang secara serius digarap artinya mulai belajar lebih serius dan ada kesempatan manggung sekitar setahun kemudian tuh 2006 tuh itu mulai manggung kayak gitu kita awal mulai jatuh cinta dengan musik hip hop kan 2005 kakak mulai jadi mulai belajar tuh itu cara tulis lirik teknisnya sudah jadi rapper lah iya dan 2005 tulis lirik juga ya iya tuh kan belajar tuh dari filosofi di sejarah cari tahu lebih kan dulu nih kan ketong sampai sekarang yang aksesnya betul-betul dipermudah tuh di era internet yang sekarang lebih cepat maksudnya aksesnya digital zaman dulu nih kakak bisa tahu satu itu ada wartel bukan warnet wartel masa lu mau telepon langsung dengan
apa BIG telepon langsung dengan Tupac kan sana mungkin telepon dari idol-idol dari luar ya toh. Sana mungkin bela telepon A Tribe Called Quest tolong kasih beta itu karena sana mungkin lah katong wartel bukan warnet waktu itu belum ada. Baik kok ada nomor lah. Nah itu dia maksud ini itu telepon apa interlokal Asli. belum internasional mati katong. Doi jajan mati kata kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi betul-betul sumber informasi yang katong dapat adalah ketika katong keluar. Kayak beta misalnya main keluar, beta liburan atau kayak katong kerja atau kayak teman-teman lain yang sekolah keluar. Atau ada teman-teman yang keluar baru datang baru update bawa lagu-lagu kaset original dulu kan masih kaset tape toh. Ada kaset tape dan CD bawa ini lagu original terus dong update soal sekarang perkembangan hip hop dengan cara berbusana begini atau sekarang artis sekarang yang ada naik daun ini kayak gitu. Lu dengar lagu ini paling terbaru. Woi, itu momen-momen paling menyenangkan waktu itu. Yes. Sangat indah waktu itu. Itu buat dia jatuh cinta betul sampai ini detik. Dem kadar Sony berkurang sedikit pun kayak gitu. Masih seperti awal mula. Dari awal mula untuk depo energi ya, depo kadar energi itu Sony berkurang sampai detik. Oke. Sabar, kita pakai kacamata loh kakek. Oke, silo sekali. Kurang tidur makanya. Aduh, silakan. Minta maaf ya kakek. Aduh. Iya, aduh. Ini kok? Iya, kakak. Wih, kau ini mah Ada sedikit jauh. enak. Terus beta mengimbangi kakak. Enak. Beta pakai kaca nako. Oke. Sip. Nah, wih, mah ini konten biasanya yang dia nonton ini apa? Pasir Oto tuh kan paling banyak relatif 30 menit ah. Ya. Ini kita nggak tambah kupang kayaknya ini episode paling panjang 7 jam. Atau kan? buah kupang ya 7 jam. Jadi ini konten paling lama ya 7 jam ya. Gotong coba buat sesuatu yang baru. Berbeda ya. Ya. Supaya makan kawan dong jam muntah 7 jam pasti bosan. Oke. Kalau pengalaman kakak tadi sempat singgung kakak semanggung di mana. Beta mau tahu tuh kakak manggung pertama tuh di mana sih? Manggung pertama waktu itu pertama kali manggung tuh ini apa dia nama nih? Di Fatululi. Acara Pameran. 17 Agustus pameran nih. Di situ. Acara pameran rakyat nih. Yang dari instansi dari Kominfo toh. Dari Kominfo. Karena Mamto dulu kerja di situ. Mamto sempat kerja di situ dulu. Jadi dapat akses. Iya. Waktu itu kan Mamto doang kan mengurus toh dari Kominfo kan yang menyelenggarakan itu pameran 17 Agustus toh. Jadi talent semua ada kan ada lomba dance, lomba menyanyi, lomba paduan suara bla bla ada semua stand booth itu kan jadi salah satu betul-betul kalau mau bilang entertain di Kota Kupang tuh salah satu yang ditunggu-tunggu tiap tahun waktu itu ya salah satunya pameran 17 Agustus betul. Itu kawan-kawan dari berbagai kampung ada di situ semua pasti iya toh semua kampung ada di situ semua mau dari Kayu Putih Oibufu TDM Opura Sikumana dari Baun ya dari kawan-kawan dari kabupaten datang ya toh dari Sikumana ya toh dari Gang Danger dari Gasa semua ada di situ ya toh itu momen kita berkumpul situ ya toh kumpul untuk ajang eksistensi ya toh dan sama-sama mengidentifikasi diri beta nih siapa secara berkelompok atau secara personal kayak gitu. Nah di situ kan paling enak untuk konsep narsis tadi tuh eksistensi tadi makan puji dan ketok busana nongkrong ini ada dance ini pasti ada rap nih atau ini siapa nih ya kayak gitu ini ada motor atau apa kayak gitu. Jadi ajang kumpul dan ketong gengsinya naik ketika di panggung lu jadi sorotan kayak itu itu karena Kevin mau itu Besu bilang tuh jangan kasih belos panggung lu kasih lapas bemaik dan panggung lu mati kayak gitu. Nah itu awal mula pertama Mam Tua bantu beta untuk akses bilang kakak mau jadi MC ya gitu katanya atau kakak menyanyi saya nanti mama kasih tahu di mama pengkawan yang MC bilang nanti panggil Kevin Bepana panggil Bepana kok dia dan kawan-kawan bisa menyanyi kayak gitu. Jadi ada grup ada komunitas ada hip hop. Woi Mam Tua kawan justru mengerti hip hop apa Mam Tua juga omong karena beta setiap hari bilang hip hop mungkin karena Mam Tua pengkawan juga perasaan makanya mengkali juga kan jangan ini hari-hari ketemu di kantor kasihan mania puana nih memang baik kasih dia kesempatan anak sekolah dong kasih dong serta yang punya potensi dia behon tahu mungkin waktu itu akumulasi banyak hal sehingga beta bisa dapat tempat di situ. Nah itu pertama kali tapi beta ketemu komunitas juga pertama kali di situ yang beta merasa satu frekuensi. Selama ini beta cari-cari tahu. Nah ternyata di dalam ada band teman-teman juga beberapa. Ada yang dari ternyata senior. Beta kalau dalam komunitas beta generasi kedua kayak gitu. Nah generasi pertama ada 2 orang di dalam tuh yang tetangga beta pun teman dari Dili waktu itu.
beta pun kakak dong dari dulu waktu itu. Jadi beta senang sekali Ketemu karena lagi secara emosional ketong kenal ya toh, dan yang berikut akses dan lain-lain ya ketong bisa belajar rame-rame lah kayak. Senang. Jadi kalau ketong jalan satu kali itu satu kakumuk begitu jalan. Baik. Orang kan lihat. Wey. Dulu kakak celana komprang. Aduh itu celana tuh isi sapi 2 ekor juga bisa kakak. Sapi 2 ekor masuk dalam. Celana tuh kayak karung dah. Sampai ketong ikut lomba-lompat karung. Ini ketong lihat celana, pakai celana saya. Celana orang beli celana borjo dulu. Celana gombrong dulu celana borjo tuh. Hey. Dulu spanduk gunting jadi. Wah, itu zaman breakdance, zaman rap itu spanduk dong. Kakak pernah aja? Pernah. Bebek model celana ini dong bilang celana Jepang dong nih kayak gitu bikin lebar-lebar tuh. Itu spanduk provider dong apa? Telkomsel, Indosat, AM3 dong itu dong rata buang sama XL dong rata buang. Ini spanduk apa? Extra Joss dong rata. Kira-kira kau tuh makan kembali ke kan tren fashion ini kan dia siklus, iya, berputar, ya. berputar. Kira-kira kau tuh bakal kembali ke situ soalnya. Bisa kalau misalnya satu kayak sekarang kan suka kembali ini celana gombrong yang di bawah orang bilang kaki terobek. Iya, baru sekarang kembali celana terobek. Betul. Nah, jadi kalau menurut beta fashion style itu kayak siklus deh. Itu bisa dibangkitkan kembali kalau misalnya kau bikin event-event tematik atau misalnya ada momen tertentu ya, momen tertentu yang atau kiblat tertentu, kiblat sebuah fashion tertentu yang ketong orang-orangnya follow kayak gitu sehingga dia bawa tren kembali dengan konsep nostalgia. Influencer. Itu salah satu akses yang bisa ketong bawa kembali dan bernostalgia itu bisa. Ketong simpan memang spanduk-spanduk. Bisa, makan dari sekarang. Ini sepanjang jalan ini ketong lihat, Iya. Woi, makanya ini ketong ini lebih bendera semangat. ini. Nah, kalau ketong pakai berarti semangat nasionalismenya lebih tinggi, bro. Antara dua sah. Indonesia. Semangat nasionalisme atau tentara di rumah. Woi, kalau jangan warga sini sudah ambil ketong dahuluan. Ya ada tombak ketong dengan bambu runcing. Jadi itu kakak manggung pertama di pameran itu. Pameran 17 Agustus pertama kali. Itu kakak sudah nyanyi atau dance? Nyanyi. Nyanyi ya. Nyanyi. Secara nyanyi. Kalau dance juga tapi dance lupa pertama kali di mana. Lupa. Pernah nyanyi pernah di tadi ini panggung pertama sebagai rapper. Iya, sebagai rapper kayak gitu. Main di acara ulang tahun, acara CD, acara wisuda, acara ulang tahun anak kecil sampai orang besar juga ada, kumpul keluarga, anniversary. Momen apa sah? Pokoknya dong bilang jangan loson sistem ketenggas. Itu pasti kakak pikir kayak orang buka teng itu kakak isi acara kok. Betul seperti itu betul. Karena pernah ya? Woi bukan serius? Pernah. Justru itu sudah menjadi bagian dalam ketempung rutinitas karena zaman dulu kan banyak orang belum tahu ketong. Bukan ketong secara komunitas hip hopnya, tapi hip hopnya banyak orang belum tahu waktu itu dulu. Ini apa nih bohong bikin kumpul. Baru belum lagi image atau stigma jelek soal anak rap tuh pasti bamaki karena yang dikonsumsi oleh media. To life crew. Iya. Dong tahu kalau To Life Crew lirik tuh banyak eksplisit. Banyak yang yang vulgar, yang eksplisit. Iya, betul. Iya, tuh yang bamaki ada dengan konten negatif tuh ada. Hanya kan waktu itu bahasa Inggris sana dia mengerti. Kau hanya suka di tadi irama, iya tuh, di musik, bahas itu sana. Tapi setelah kau mengerti bahasa Inggris, bilang, kok ini lirik tuh. Iya, tuh sadis, vulgar mati, ya tuh eksplisit kayak gitu. Nah, itu yang maksud. Nah, ketika kalau di bahasa Indonesia kan mungkin ada dengar maksudnya masyarakat dong ya. Orang-orang Gubeng dong ada yang dengar kayak lagu-lagu Indonesia dong yang pakai maki-maki mungkin atau bahasanya kasar atau vulgar kayak gitu, sehingga itu image tuh melekat, stigma itu melekat kalau hip hop artis atau rapper tuh pasti mulu lancang. Jadi ketong sepi ke bawah itu sejak manggung, ketong pi ke bawah itu. Jadi kayak tadi kayak Kak Jo bilang, kakak boleh isi acara di kakak bawah. Kadang dolet ketong sebelah mata. Yang pertama lu siapa? Yang kedua lu mau bikin apa? Sampai bikin kacau bepo acara nih. Wah, bilang mau nyanyi rap. Apa tuh rap aja tuh? Belum kok tetap musikalitas dulu. Wah, itu kalau mau bicara teknik itu masih parah dulu, pancor parah. Kalau lihat bepung style dulu tuh, beta siap ember muntah-muntah kakak dengar lagu-lagu dulu yang ketong buat. Ketong manggung ketemu dandanan, ketemu interaksi, ketemu musik. Kakak foto lama masih ada kok. Ada beberapa. Nanti baru beka tunjuk aja. Yang manggung ya ada nongkrong, kakak lihat apa sih dulu begitu dari dulu tuh dalam tanda kutip tuh ketong mengemis di orang kayak. Kan ketong waktu itu konsepnya bukan soal profit, belum terpikir ke profit, lebih kepada branding dulu, ya toh. Orang harus tahu ketong dulu, jadi ketong personal brandingnya harus lebih kuat, ya toh. Marketingnya lebih ke branding waktu itu. Jadi bagaimana memperkenalkan orang, sono bar, sono papa, bapak, mama, kakak, sono. Yang penting ketong tampil. Kan senang kalau tampil orang lihat, ya toh. Ketong waktu itu hanya butuh pengakuan waktu itu belum terpikirkan dan orientasinya belum ke doi kayak gitu. Belum. Doi itu belum ada sama sekali, masih pikir itu. Bahkan ketembak kumpul sahabat tambah uang, jalan rame sewa oto, sewa bemo atau kayak gitu. Kayak gitu. Jadi keluar uang untuk patungan doi untuk beli
ya kayak gorengan, minum kopi, duduk baca cerita apa, kayak gitu-gitu dong. Jadi lebih lakukan dengan hati kayak gitu, untuk cari nama dulu orang bilang begitu. Kira-kira orang turun bayar ketong dengan nasi kok gitu, atau kasih Itu ketong air mineral saya, kasih susah nama. Terima kasih. Yang penting bisa manggung dulu. Acara Valentine, lo tahu Kupang kalau Valentine tuh. Valentine Februari mah bisa closing sama-sama di Natal nah, ya toh. Di gang sini bilang, "Oh, ini kakak acara apa Natal? Soalnya kakak Valentine." "Ah, wih, kok ini Yesus remaja, kok disu pacaran, kok disu Valentine." Iya toh. Proposal jalan Proposal jalan dari tiap kampung-kampung nih pasti. Dong sobat tanya, "Woi, di mana ya tadi kayak misalnya? Woi, kakak dong di siku mana buat Valentine tanggal berapa?" Kakak karena tanggal 14 jatuhnya di hari Selasa misalnya. Nah, akan bikin di hari Sabtu. Basili supaya tanpa rame jangan mau ketabrak. Nah, kayak gitu. Beda dengan yang di NBS pun ya tuh, dari ini pembeda ya tuh kayak begitu dong. Jadi pokoknya ketong tuh setiap acara di mana itu sama kayak ketong punya sinyal tuh. Ketong gaspi, kakak bisa nyanyi kok, ketong boleh nyanyi kok. Kayak gitu. Dan akhirnya ketong adaptasi, oh kalau Valentine lagu cinta, ketong bikin lagu cinta. Kayak gitu-gitu dong. Ulang tahun ya ketong bikin lagu ulang tahun. Tapi waktu itu juga ketong lagu kalau mau bilang seimbang, dalam artian ketong cuma nyanyikan lagu yang ketong suka. Ketong lagu barat juga banyak ketong nyanyi, ketong cover kayak gitu. Ketong cover lagu-lagu barat kayak gitu. Ketong cari deep instrumen atau ketong buat deep instrumen yang deep nada tempo dong sama untuk ketong nyanyi kayak gitu. Ya zaman itu belum terpikirkan, masih jauh sekali tuh soal copyright dan lain-lain hak cipta. Kalau itu sekarang baru tahu kalau itu rawan, hati-hati. Kalau dulu belum ada yang terlalu tahu, dan hukum soal itu yang dalam tanda kutip masih abu-abu, soal sampling lagu orang dan lain-lain itu kan masih abu-abu kayak gitu, jadi belum terlalu paham waktu itu. Ya dulu masih ketong awal-awal kayak gitu kan. Wih, kacau seru mat. Oh, begini mah beta senang. Kakek nostalgia ya. Ya, kasih ingat beta kembali. Ya, semoga kakak Jambu Santai ini sampai Kupang loh. Harus semakin konten. Biar yang di belakang biar dia bisa begitu. Ada orang di belakang. Beta kira ada. Kakak merasakan ini aura? Iya. Siapa ini? Apakah kakak malaikat pelindung? Semoga pelindung kakak. Bukan ya. Malaikat yang lain. Bukan ya, oke. Ini bersuara ya. Aduh. Ada yang dengar suara? Bisa tahu. TB merasakan itu. Kalau ada yang dengar suara, komen. Okay. Atau kau tebak-tebak sebentar. Siapakah orang di belakang layar tersebut? Yuk, next. Di belakang jok. Oke. Next ya kakak. Tadi kakak buka panggung pertama tuh lagi cerita pendengar ya. Terus setelah itu kakak panggung. Kakak pernah manggung sampai mana sih? Panggung profesional lah kakak sebagai sepanjang musisi. Karir ya. Ya sepanjang kakak. Kemarin paling terakhir kita pulang dari mana? Dari Kepulauan Seribu. Dan sebelum-sebelumnya itu kakak nyanyi juga? Nyanyi. Oh, beta pikir nih dance. Nah, itu nyanyi. Beta bikin beta pun tim sendiri, beta pun teamwork sendiri, yang dimana ketong lagi garap proses album toh. Jadi itu proses bagian dari tour juga untuk memperkenalkan dan doakan akhir tahun ini album dirilis. Amin. Asik. Sebetulnya harusnya dirilis tahun kemarin pas akhir. Jadi itu sebagai kado tutup tahun. Tapi karena kita lihat situasi kondisi kalau pandemi berkelanjutan kayak gini, jadi akhirnya harus dimundurkan. Tapi kemarin sempat soft launching begitu di beberapa tempat. Jadi mulai karir yang kalau main di luar NTT itu ketong di acara Eco Music Camp di Bandung, Gunung Halimun Salak, itu dengan almarhum Glenn Fredly juga ada waktu itu. Ya ketemu kesempatan karena salah satu personil dari bandnya almarhum Glenn Fredly itu kan namanya di Batu Cakar itu ada Om Keno Lango kayak gitu, ketempung Om sini, ketemu kakak musisi asli dari NTT, beliau tinggal di Pak. Jadi itu pertama kali beta ketemu dan beta melihat banyak kalau memang potensi ketemu hebat semua dengan genre masing-masing maksudnya. Beta dapat kesempatan event internasional saat itu main di beberapa negara juga. Terus kesempatan selanjutnya kemarin kemana lah? Ketong ke Toraja. Itu paling babatu sih di Toraja. Selama cerita sejauh ini seumur hidup untuk event skala internasional paling babatu di Toraja. Yang beta rasa. Event apa tuh namanya? Di nama TIF, Toraja International Festival. Itu langsung di kampung Ketekesu di Toraja Selatan. Itu di kampung Hadang. Ya, itu agenda rutin tahunan sebetulnya dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus dikelola oleh festival directornya ya, atau dari teman-teman yang mengelola itu ada yang mengundang ketong namanya Om Frankie. Terima kasih banyak Om Frankie Raden, terima kasih banyak karena beliau juga yang berperan dalam
untuk beta punya akses bisa sampai ke event skala internasional itu dari beliau kayak gitu. Jadi dipercayakan sampai detik ini. Jadi Toraja tuh paling berkesan. Terus ketemu kemana lagi Toraja, terus ulang tahun DKI Jakarta di lapangan Banteng, ketemu cuma di sana. Terus ada beberapa lagi yang di pending, dan kemarin di Bali juga. Yang paling terakhir di Bali, sorry bukan di Kepulauan Seribu, di Bali kemarin. Dan ini kita akan kembali lagi harusnya September ini, tapi eventnya diundur. Jadi kalau bukan akhir tahun berarti awal tahun depan, doakan sah. Tapi ada kabar baik satu le, beta dikabari kalau akhir Oktober ini beta dapat kesempatan berangkat di Portugal. Buat apa Kak? Ada event namanya WOMEX, World Music Expo. Jadi ketemu di sana bisa ada perform artis di sana di seluruh dunia ada. Terus ada ketemu bisa ketemu labels, bisa ketemu musik producer di sana, produser di sana dong yang membuka peluang untuk ketemu bisa saling ya atau silaturahmi, kenal, dan ya promosi kesempatan ketemu branding di sana Itu siapa yang undang Kakak ke sana? Ceritanya dari Om Frankie ini, dari Om Frankie. Oh iya, siap. Beliau festival director untuk internasional toh, jadi beta dapat kesempatan aksesnya dari beliau. Beliau mempercayai beta kayak gitu, dan beta berangkat untuk mewakili NTT kayak gitu. Jadi kalau untuk event WOMEX-nya itu yang sepengetahuan beta sepertinya itu event juga agenda rutin tahunan di Portugal. Di WOMEX itu yang beta lihat ya, yang beta searching Google, beta lihat di Google, beta lihat di Google kayak gitu yang beta tahu. Dan sebetulnya ini pandemi, kalau soal event ada banyak sekali Kakak sebetulnya. Kemarin tuh sebetulnya harusnya juga berangkat ke Banda Neira, Maluku Utara. Tapi ya pandemi itu jadi jadi digeser, di change kayak gitu lah maksudnya. Ya jadi untuk sejauh ini rutinitasnya beta ya tetap di promosi, prepare untuk berangkat di Portugal dan rilis album. Itu yang paling utama. Sisanya adalah beta pun kerja secara tim di event organizer. Nah itu sah. Jadi fokus sekarang lebih ke prepare, latihan, persiapan dan itu sah. Lebih ke soal untuk berangkat. Semoga lancar. Amin, makasih Kak Jo. Minta dukungan juga dari kawan-kawan semua. Bantu doa lah supaya ketemu. Amin. Karena yang begini bukan cuma Om Kevin sendiri yang mewakili, tapi ada dan tim teman-teman tuh dari Kupang. Iya, ketong kalau yang secara anak Kupang nih mau ke sana nih. Iya. Kalau secara tim yang dari beta yang tadi beta bilang, itu tuh ketong akan ke Bali untuk albumnya, beta pu album kayak gitu. Tapi kalau yang ke Portugal ini beta sendiri. Oh, ke Portugal beta sendiri ya. Karena pandemi itu dibatasi, jadi hanya di leader saya yang boleh berangkat. Dia punya leader project, maksudnya dia punya event, dia punya band atau dia punya komunitas, dia yang berangkat gitu. Nah, berapa kali beta diundang ini kan memang ini tim dong beta bentuk toh, jadi beta dikasih kesempatan untuk ketemu ke situ. Ke sana, ke Portugal kayak gitu. Pembatasan kiri kanan, jadi memang sudah boleh banyak-banyak. Tadi Kakak bilang mau promosi album. Ini album pertama kah atau? Kalau secara pribadi ini album perdana, secara Marinus Kevin ini album perdana. Tapi sebetulnya tuh kalau mau bilang beta bingung ini album pertama atau kedua, karena ada 2 album yang beta rilis tapi dengan beta punya project yang berbeda. Jadi beta punya grup satu juga nama Sopi. Iya, itu singkatan dari Sound of Partners Ideology. Itu pure hip hop, soul and jazz. Kalau subgenrenya bicara genre, itu ada isi 10 lagu. Itu beta dengan beta teman, beta teman akrab dari teman akrab luar dalam ya. Itu luar dalam. Saudara. Batau luar dalam dari komunitas dan menjadi bepung sahabat kayak gitu. Nama Adep. Kau nama Adep. Dan kalau di grup yang satu beta pun nama yang tadi yang beta bilang berangkat mau ke luar negeri dan yang ketemu Manggung itu tuh itu ketemu grup pakai nama ini kerja kolaborasi dan kolektif dengan teman-teman artis NTT. Jadi dia pun nama album itu pakai nama pribadi beta sendiri, Marinus Kevin X itu in collaboration with VJ Beats. VJ Beats ini beta musik produser kayak gitu, dan artis-artis lokal lain VJ Beats, terus ada ini Putri Moro, ada Jenny Basin, terus ada Donald Manuain, dan ada Jolandri Mustafa kayak gitu, dan beberapa teman-teman edisional yang lain dong untuk kepentingan kalau ketong live performnya kayak gitu. Ada musik produser lain, ada talent singer yang lain juga. Tapi yang intinya ini dong kayak gitu. Terus nama albumnya sendiri? Nama albumnya tuh Mulok Digital. Mulok. Ini suka pelajaran SD dulu. Iya, betul. Sekarang kan ada deh pelajaran. Tahu lah. Nah, justru itu makanya kenapa dikasih nama Mulok. Ini di album ada 15 lagu. 15 lagu. 12 lagu itu lagu daerah asli NTT. Makanya dikasih nama Mulok yang diambil dari buku Mulok. Nah, sisa 3 lagunya Kakak ambil
Ini serius ambil dari buku Mulok. Iya iya, lagu-lagu yang ketong masih zaman Iya, SD iya. dulu Mulok tuh kayak misalnya kakak dari Manggarai itu ada Benggong. Ya, Benggong. Ada Benggong. Terus dari Flores dulu ya, dari Momere ada Ole Oina Nona. Terus dari mana lah? Dari Flores Timur tuh ada Angin Dai, terus ada satu dari Lama Holot dari Angin Dai, terus dari Flores Timur dari Larentuka ada Lembata itu ada apa? Louis E. Flores Timur dong. Terus ini ada apa lah? Dari Flores mana lah? Ende ada apa? Iye Belewea. Iye Belewea. Terus dari mana lah? Flores mana lah? Surab Selima. Dari Rote ada Ovalangga, terus ada Bole Lebo. Ini lagu-lagu yang familiar ya, lagu-lagu familiar waktu ketong apa Mulok dulu. Terus dari daratan timur sini ini dari ketong Berpi, dari Belo sini, dari Belo Barat sini, dari dataran Belo tuh ada Ors Loro Malirin. Ya. Terus ada TB Onana. Nah, terus ini dari Sabu ada apa Onaweni Tanae. Terus dari Alor ada Dodakado. Dari Sumba atau ambil dari Sumba Timur mewakili. Ini semua ini kan mewakili sebetulnya. Semua tapi mewakili. Atau ambil dari Flores Timur tuh ada Eri Rambu Balu. Dari Sumba. Dari Sumba ada Eri Rambu Balu kayak gitu. Terus ini dari mana ya yang belum ya kakak? Bingung nih apa ya? Ini sudah semua. Sisa lagu 3 lagu yang lain tuh be ciptakan sendiri karena bela dari Timor Leste. Satu lagu be kasih judul Hadomio kayak gitu. Terus ada lagu Timor yang Beta sendiri yang menamai dia part 2 itu karena sebelum itu ada single Beta secara berkomunitas kita ada bikin lagu Timor Dawan satu dia berjudul Omi Tapso. Kalau kakak pernah dengar kan ya itu lagu Timor Dawan itu yang kita pakai. Jadi di album ini ada bikin yang versinya Beta yang lagu Timor juga. Yang kalau secara subgenre dia masuk Mumbaton namanya Mumbaton. Seperti yang lagu Timor yang Omi Tapso itu subgenrenya tuh Mumbaton kayak gitu. Ini Mumbaton. Nah kalau album yang ini itu konsepnya IDM, Electronic Dance Music. Keren. Kak Jojo suka IDM toh? Suka sekali. Nah ini Beta bawanya konsepnya IDM. Jadi kenapa Bekas nama Mulok Digital? Karena kita hidup di era digital. Jadi Mulok yang ini Beta bawa ke sini. Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk kontribusi sosialnya Beta adalah sebagai bentuk pengarsipan secara digital. Kalau dulu ketemu baca kan dari literaturnya kan dari buku-buku. Nah di era sekarang Beta digitalkan dalam bentuk musik. Jadi bentuk pengarsipannya. Karena ini juga bentuk kontribusi sosial tadi dan pertanggungjawabannya ketong sebagai masyarakat ente. Artinya anak muda. Ya, anak muda sebagai putra putri daerah yang punya tanggung jawab untuk meneruskan ini dengan caranya ketong di zaman sekarang ini. Ya orang tua dulu mungkin ketong ini kan kalau mau bicara ini bicara dari kultur ya. Kalau kultur ini bukan di NTT saja, tapi di Asia Tenggara itu memang ketong budayanya budaya bertutur. Jadi semua lagu-lagu apa itu semua tuh hanya diteruskan secara bertutur. Jadi memang ada kemungkinan, ada potensi, ada kecenderungan kalau pasti akan terjadi pergeseran makna. Kayak lagu-lagu yang ketong dengar sekarang ini bisa jadi bergeser makna-makna dong. Karena kan dari bertutur hanya menggunakan memori ingatan. Betul. Kan ketong belum mengenal budaya tulisan waktu itu. Kayak Beta semua putus napas, donat sini dengerin lagu ini dari Ketua Pembaya atau Ketua Nenek. Tolong teruskan di lagu, iya toh? Nah, kayak dari Benggong misalnya dari kakak dari Manggarai, iya toh? Itu karena Benggong tuh cerita ini ternyata ceritanya terpecah bagi 2. Ada yang satu yang Beta cari tahu ya sejauh ini menurut Beta baca di peliterasi. Yang pertama tuh dia cerita tentang masyarakat orang asli Manggarai yang dibawa ke Bima NTB. Dipaksa. Jadi itu cerita tentang nyanyian-nyanyian yang merindukan dom keluarga untuk pulang kembali ke Manggarai. Dong memanggil Benggong. Itu dia yang diartikan. Yang cerita versi pertama kalau dong merasa kayak dong dijajah waktu itu toh, diculik paksa bawa ke sana, dijajah, ditindas, pokoknya begitu dapat intimidasi kayak gitu. Untuk kerja jadi kayak budak begitu di sana. Jadi dong rindu keluarga yang lain tuh panggil pulang, dong juga pengen pulang kembali. Terus yang kedua tuh yang literasi berikut cerita versi kedua adalah ini sana ada arti. Ini hanya bentuk bunyi-bunyian yang diadaptasi. Aduh lupa di istilah apa. Bentuk bunyi-bunyian yang diadaptasi. Oh ini bunyi gong, bunyi angin, bunyi udara jadi dimusikkan gitu. Lupa di istilah apa itu tuh. Jadi itu bilang sana ada itu hanya bunyi kayak gendang dipukul begini jadi benggong misalnya deng 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 deng. Nah, itu hanya bunyi-bunyi, ritme-ritme dan tempo gabungan itu dong gitu. Nah, untuk mengkolaborasikan itu karena begini, ini yang Beta bilang ketong punya tanggung jawab untuk melestarikan karena ketong ini begini. Beta sudah cari tahu ini jadi tanggung jawab bersama. Jadi ini bukan menyalahkan pemerintah, swasta atau ketong siapa tahu ketong cari solusi adalah
Nah, kita meneruskan ini ke mana? Karena cara dipeliterasi minim. Lu ketik di Google sudah dapat, atau lu pergi ke instansi-instansi terkait untuk bertanya sudah dapat, iya toh? Iya. Lemah sekali pengarsipan soal ini, syair-syair adat atau lagu-lagu. Kau dapatnya justru dari komen-komen, kayak misalnya orang Manggarai yang di luar, bengong di arti begini, misalnya toh. Misalnya biar coverin lagu, bilang ada yang tahu ini arti, kok kakak komen misalnya, Kak Jo komen, oh artinya ini, ingat di kampung ini cerita. Nah, jadi beta tahu justru dari komen, dari YouTube, dari platform-platform digital itu tuh yang memberikan beta edukasi justru dapatnya informasi, dapatkan informasi dari dong. Terus beta ketemu dengan beberapa tetua adat dong yang sejarawan dong nih, budayawan dong, dia bercerita dan dong konsultasi. Kakak sampai ketemu beberapa. Sampai segitunya. Ya harus riset karena mau bikin ini kuat kayak gitu. Soalnya sekedar jadi sekedar nyanyi dan sekedar euforia musik elektronik dance, musik yang sekali lagi punya citra atau image itu kalau ini musik party, musik festival yang hanya euforia senang-senang anak muda milenial yang mabok-mabok atau misalnya free sex atau yang semua yang konotasinya negatif. Nah, beta mau bawa kalau makanya Mulok Digital adalah ini harus dirubah dari kurikulum dulu menurut beta ya, kayak gitu. Makanya beta mengarsipkan secara digital ini punya tanggung jawab. Ketong makanya ajak teman-teman ketong garap ini proyek supaya kuat. Jadi ketong telah masing-masing dari liriknya. Ini bercerita tentang apa? Kayak Rambu Balo, ya toh? Yang kita cari tahu dapat ternyata cerita tentang perempuan anak bangsawan yang menjadi primadona waktu itu diperebutkan banyak orang. Ceritanya tentang itu. Jadi beta bisa buat dia berkorelasi dengan lirik yang beta tambahkan. Kayak misalnya beta mengisi ada part rap di situ. Atau dengan musik yang ketong pakai, kan ada beberapa ketong ada yang sampling dari lagu-lagu dari bunyi-bunyian asli toh, dari musik etnis kayak gitu, musik etniknya ketong di sini kayak gitu. Jadi berbagai macam kayak gitu. Makanya dinamakan Mulok Digital. Nah, karena konsep ini makanya dia bisa berangkat ke Portugal. Dia bisa berangkat dari panggung ke panggung di luar NTT itu karena itu. Dapat kesempatannya karena itu. Karena punya tanggung jawab sosial dan meneruskan. Jadi secara keseluruhan konsep bermusik ini bisa dikatakan ini adalah kontemporerisasi musik tradisional atau lirik tradisional kayak gitu. Ya, kayak gitu. Diolah seperti itu. Diolahnya jadi electronic dance music dari itu IDM. Kalau musiknya sendiri, kakak garap sendiri atau ada? Ya, ketong secara tim ini nih. Yang satu dengan VJ Beats ini, teman yang basicnya memang musik produser. Kayak gitu. Jadi, ketong saling sharing. Kayak beta kasih referensi. Oh, coba dengar musik-musik ini misalnya. Dia juga kasih referensi musik ini kemana? Ketong saling konsultasi. Terus, beta kasih referensi lagu ini, dia juga kasih referensi lagu ini. Terus, beta kasih kuat lagi dengan cerita-cerita yang beta dapat. Tuh kan beta riset soal itu. Cerita-cerita lagu. Tuh, jadi dia bisa dapat dia feel kemana. Deep mood kemana, jadi lebih buat bulu badan berdiri misalnya, mengangkat emosi kemana. Kayak misalnya lagu Ono Wani itu, Ono Wani Tanah itu kan cerita tentang leluhur nih, lagi cerita ke didipu anak cucu dong, tentang kebaikan-kebaikan yang harus diteruskan kayak gitu. Itu kan kau harus giring deep emosi itu kemana, ini menempatkan diri sebagai leluhur atau sebagai anak yang mendengar kayak gitu. Ono Waninya kan beta riset soal itu, jadi beta transferkan ke dia transferkan jadi ke musik. Kayak gitu. Jadi ketemu pakai sampel apa nih ya toh, atau ketemu pakai selanjutnya ini nada apa yang ketemu. Nah, konsultasi gitu terus. Kayak gitu ya. Jadilah Mulok Digital. Doakan saya Kak Jo supaya paling cepat akhir tahun ini selesai, supaya proses produksinya cepat selesai, dari recording, mixing, mastering segera selesai. Kalau produksinya sendiri kakak dong di mana? Pure di Kupang sini, kita kerjakan sendiri di sini. Kita produksi sendiri. Kemungkinan besar mixing masteringnya yang kita butuh bantuan teman dari luar. Ya, karena ada keterbatasan. Jadi ya kan sekarang kan kita harus kerja kolaborasi dengan kayak beta ajak VJ Beats ya toh, terus beta ajak teman-teman yang tadi ikut menyanyi tadi, itu kan juga bentuk kolaborasinya ketong kayak gitu. Kayak Kak Jo begini kan ini sudah membuka kolaborasi dengan inspiring people yang Kak Jo setiap kali ajak ke konten Pasir Oto, itu kan ruang yang Kak Jo buka. Ya toh, ruang komunikasi, diskusi yang ketong ini konsepnya lebih ke talk show ya menurut beta kayak gitu. Ketong sharing dan ketong berbagi sesuatu. Ya ini kan ruang kolaborasi juga.